Nah, jadi malam ini kita akan membahas sebuah kasus yang belum lama ini viral dan penuh kontroversi, yaitu uh, D alias D juga, Delipa alias Denny, seorang makeup artist dari Lombok yang penampilannya itu feminim, pakai hijab dan riasan. Memunculkan banyak klaim dari publik. Klaim-klaim itu sangat serius. Ada yang bilang dia pernah menipu kliennya karena kliennya mengira dia ini adalah perempuan, dan ada juga beberapa klaim dari cowok-cowok yang merasa tertipu karena tidak tahu bahwasannya dia adalah pria. Tapi satu hal yang kita bisa bahas, apakah dia benar-benar bisa ditangkap. Sesuai klarifikasi Denny, polisi karena ada laporan kriminal, melainkan dia menggelar konferensi pers yang diadakan beberapa hari lalu untuk menjelaskan identitas, tuduhan, tekanan publik, dan berbagai isu lainnya. Jadi malam ini kita akan lihat semuanya dari kacamata hukum, tanpa gosip, tanpa asumsi berlebihan, dan kita gali fakta, analisis hukum, dan kesimpulannya yang rasional. Ya. Jadi gini Pak, sebelum kita masuk analisis, mungkin kita rangkum dulu Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang kelewatan. Jadi yang pertama, Dea Lipa ini mulai viral di media sosial, bahwasannya ada yang merasa tertipu dalam hubungan. Setelah viral besar, Denny menggelar konferensi pers. Bukan karena ditangkap, tapi untuk menjelaskan identitas dan tuduhan publik. Dalam konferensi persnya, dia membantah tuduhan, yaitu salah satunya, yaitu penistaan agama, menyatakan penampilannya sebagai ekspresi diri, dan mengatakan akan berhenti pakai hijab. Lalu yang terakhir ada juga cerita latar masa kecil, tekanan psikologis, dan kritik dari tokoh agama. Nah, dari Bapak nih Pak, apa itu bagian yang, kita menilai perbedaan antara viral di medsos dan kasus pidana berdasarkan fakta itu gimana Pak? Jadi begini, masalah soal penistaan agama, tentu itu adalah para pemuka agama yang merasa apakah betul ada kejadian penistaan agama atas perilaku atau kejadian yang dihebohkan ini. Saya tidak bisa memberikan komentar masalah soal penistaan agama, terus terang saya tidak menguasai agamanya, kan gitu. Saya rasa stylist dia di sini ya, make up itu banyak sekali yang tampangnya itu keperempuanan atau bahkan yang kelihatannya pakai lipstik, pakai apa dan segalanya. Saya rasa hal-hal demikian itu tidak melanggar peraturan ya, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pakaian perempuan hanya boleh dipakai seorang perempuan, nggak ada itu. Atau pakaian laki-laki hanya boleh dipakai laki, nggak ada. Jadi mau pakai pakaian bagaimanapun itu hak daripada setiap orang, warga negara lah yang bersangkutan. Sehingga kalau mengatakan dia melakukan pelanggaran hukum, menurut saya selama ini belum ada ya. Kalau soal penyentuhan ya, tapi saya rasa misalkan contoh, kita ke salon ya kan, stylistnya atau yang mencuci rambut kita seorang laki-laki, seorang ibu-ibu yang hijab gitu, dia kalau tidak mau disentuh ya dia mungkin cari salon yang 100% perempuan ya. Tapi ya saya rasa kalau memang dalam hal itu melakukan suatu kegiatan-kegiatan sehari-hari ya, saya rasa mungkin ya tidak dilarang oleh agama, mungkin loh ya menurut saya. Sehingga kalau menyatakan dia melanggar undang-undang pidana, kalau menurut analisa saya belum ada sama sekali ya, belum sampai di sana. Kalau sampai ada yang merasa dirugikan karena penampilan dia itu ketika dia hijab, kemudian dia dandan itu betul-betul cukup menarik ya, sehingga ada laki-laki yang tertarik sama dia. Saya rasa itu hal-hal yang wajar ya, bukan pelanggaran hukum. Kalau merasa ditipu, ya kecuali ya dia kalau sudah menjalankan suatu hubungan asmara, kemudian dia masih mengaku seorang perempuan, tahu-tahu jadi dia itu laki dan mendapatkan sesuatu, itu beda ya ceritanya kan. Kalau hanya kenalan, kemudian pernah minum atau makan bersama dan segalanya dengan statusnya dia dikirain seorang perempuan, saya rasa hal-hal yang wajar, lumrah ya, tidak perlu kita permasalahkan. Sehingga dalam hal ini kalau masalah penistaan agama atau dia dalam
sholat dalam hal ini dia masuk ke perempuan dan segalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi seharusnya sih kalau sampai dia dengan pakai hijab kemudian dia sholat di tempatnya perempuan, tentu itu pelanggaran. Ya itu yang bisa ditegur, atau dalam hal ini yang bisa mengambil laporan ya tentu ya pemuka agama ya, yang merasa mungkin ada penghinaan terhadap agamanya gitu. Tapi kalau misalkan dia sholat itu biasa, tidak campur di tempatnya perempuan, ya tentu tidak ada kesalahan yang dia langgar ya. Kalau soal penampilan, jadi ya tidak bisa dikatakan ya bahwa hijab itu kan hanya khusus untuk perempuan. Kalau kita di Timur Tengah, laki juga banyak pakai begitu kok, sama kan itu ya. Dan laki itu kan tidak suatu keharusan ya. Jadi kalau dia merasa itu model apa lebih cantik, lebih menarik ya, hak-hak dari setiap orang ya. Jadi saya tidak bisa memberikan suatu penilaian bahwa itu salah atau tidak. Tapi menurut saya dia itu belum melakukan suatu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana lah. Dan kalau misalkan ada pihak-pihak yang menjadi korban, ya silakan aja korban mengadu pada polisi ya. Dalam hal ini apa yang dia rasakan, apa yang dia dirugikan, sebagai begitulah. Tapi kalau misalkan dengan adanya, karena baru ketahuan dia itu ternyata adalah seorang laki-laki, tapi bertampilan semua orang kirain perempuan, dan menurut tadi ceritanya kan dari berita yang kita cover kan bahwa dia sudah mengaku bahwa dia tidak akan hijab lagi dan dia tidak akan berpenampilan perempuan ya. Sehingga dengan demikian sih ya silakan aja, kalau ada yang merasa korban bisa dilaporkan, tapi secara hukum memang belum ada ya yang bisa menjerat yang bersangkutan ya. Kira-kira begitu pendapat saya ya. Oke. Lalu ada juga beberapa tuduhan lain, Pak. Apakah kasus seperti ini tuh termasuk penipuan identitas, Pak? Apa gimana, Pak? Penipuan identitas itu, misalkan saya menggunakan identitas KTP saya itu kan tertulis laki-laki kan gitu kan. Kemudian saya dengan kamuflase Photoshop, saya robah menjadi perempuan kan gitu dengan penampilan. Kemudian saya menggunakan KTP perempuan itu, saya buka rekening, kemudian saya dagang dan saya dapat keuntungan, itu penipuan identitas ya. Tapi kalau dia hanya penampilan ya, laki itu penampilan perempuan lah, kalau gitu semua waria yang tampilnya perempuan apa semuanya itu salah. Ya enggak lah, memang dia begitu penampilannya, mau diapain ya. Saya rasa tidak ada kesalahan yang dia langgar ya. Penampilan kan begitu kan tidak ada peraturan pakaian perempuan nggak boleh dipakai oleh laki kan. Tidak ada peraturan juga pakaian laki nggak boleh dipakai oleh perempuan kan. Itu kan kita bebas-bebas aja kan gitu. Oke. Jadi kan beberapa hari lalu dia menggelar konferensi pers nih, Pak. Iya. Jadi orang banyak yang salah paham kalau itu peran konferensi pers yang dilakukan itu, banyak yang berpikir kalau diri tangkap, padahal dia yang membuka diri ke publik. Kita perlu tahu bahas hukum kenapa itu penting, Pak, secara kejadiannya ini. Ya, karena gini ya, kalau menurut analisa saya, kemungkinan ada tekanan-tekanan atau isu-isu yang menghebohkan, merasa tertekan, sehingga untuk klarifikasi dia mengadakan konferensi pers dan jelaskan apa sebenarnya terjadi. Menurut saya itu adalah pertanggungan jawab dia terhadap publik ya. Tapi kalau saya juga mengatakan silakan aja kalau bagi-bagi pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan selama ini atas penampilannya atau pelayanannya, atau merasa pernah diapain, dilecehkan dan sebagainya kan. Misalkan contoh karena dia penampilan seorang perempuan, dia lagi rias, dan yang dirias itu kan dengan santai aja buka baju telanjang di depan dia. Karena dia pikir sama-sama perempuan kan nggak ada rahasia kan, nggak perlu ditutup-tutupin. Tentu itu dirugikan. Bisa dia laporkan kan gitu kan. Itu berarti kan setidak-tidaknya kan perbuatan tidak menyenangkan lah. Pasal 335 udah pasti terjerat ya. Kalau perbuatan cabul ya saya belum tahu ya apa yang dia lakukan kan gitu. Kalau misalkan dia sengaja memegang-megang organ tertentu, ya kan, dengan sentuhan nafsu, kalau misalkan kesenggol itu kan bukan suatu kesengajaan ya. Kalau hanya sengaja itu menggoda dengan organ tertentu ya tentu itu bisa kena pencabulan ya itu ya. Tapi setidak-tidaknya perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan itu membuat dia itu malu di depan umum itu masih tetap bisa diambil langkah. Itu tergantung daripada itu kan delik aduan ya. Silakan aja yang merasa dirugikan itu melapor gitu.
eh, kan juga tadi kalau kita merasa kita menjadi korban tuh buat melaporkan silakan Pak. Iya, Mungkin ini kita flashback ke yang dulu Pak ya. iya, Kita iya. pernah bahas tentang no viral no justice. Eh, apakah polisi itu bisa bergerak langsung Pak kalau misalnya nggak ada laporan, tapi dia Kalau misalkan perkara ini banyak sekali tanggapan-tanggapan plus minus daripada netizen ya, tentu polisi itu bisa melakukan suatu tindakan bahwa berita ini perlu di take down ya, atau dalam hal ini memberikan klarifikasi. Kalau untuk melakukan tindakan karena ini kan bukan delik umum ya, jadi kan harus ada korban kan gitu. Kalau nggak ada korbannya lain ya. Kalau misalkan membunuh orang itu kan sudah tahu ada korban kan gitu kan. Pencemaran nama baik, memaki-maki pimpinan pemerintah itu kan nggak perlu lapor yang pimpinannya kan gitu kan. Polisi bisa langsung tindak ya. Kalau dalam hal ini ya tentu belum ya. tapi untuk resiko gagalnya hukum Pak, ini general mungkin ya, Iya, nggak di kasus ini aja. Apakah resiko gagalnya proses hukum karena kurangnya laporan atau bukti itu bisa terjadi Pak? itu sering ya. Hmm. Jadi kadang-kadang suatu perkara karena kesibukan penyidik itu kurang diperhatikan. Otomatis perkara itu istilahnya pendam ya, atau telantar atau kurang ditindaklanjutin. Akibatnya banyak yang sangat kecewa. Saya sejak dahulu ya, saya ada bicara dengan bertukar pikiran beberapa pimpinan tertingginya dari Polri ya. Saya pernah memberikan suatu masukan bahwa apa tidak lebih baik polisi di seluruh Indonesia ini menerima pengaduan apapun yang dilakukan oleh masyarakat tanpa disaring terlebih dahulu. Karena begini, masyarakat kalau dapat suatu kesulitan, entah kesulitannya itu berupa keributan rumah tangga, atau masalah perdata, atau masalah kriminal, dan sebagainya, kan masyarakat pada umumnya kan tidak mengerti perbedaannya perdata dan pidana. Nah, dia itu kan sudah berapi-api ingin melaporkan, ingin minta perlindungan. Sebaiknya kan Polri dalam hal ini menampung, tidak perlu diseleksi. Kemudian tentu laporan tersebut itu disalin, dicatat dengan bukti-bukti yang diambil, keterangan-keterangan singkat yang diambil, kemudian serahkan pada tim untuk dievaluasi. Kalau ternyata ini perdata, langsung disuratin bahwa ternyata laporan saudara termasuk kategori perdatanya ini itu, katanya ini nggak bisa lah, tidak ada unsur pidananya dan sebagainya. Terus kita mau kemana kan gitu kan, akibatnya mengecewakan ya. Tapi ya saran-saran saya ini sampai hari ini ternyata kan masih belum dipertimbangkan. Saya nggak tahu lah, itu pertimbangan dari pimpinan Polri lah ya dalam hal ini. Tapi menurut saya memang banyak sekali itu perkara itu tidak bisa jalan atau sudah terpendam, ada yang sudah lapor bertahun-tahun ya. Bahkan saya sendiri aja bikin laporan resmi aja sampai sekarang udah 3 bulan, kagak ada jawaban sama sekali. Apalagi orang lain ya. Itu suatu hal yang saya rasa dirasakan atau dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, banyak yang demikian ya. Memang akibatnya kan terjadi suatu istilah ya kan, no viral no justice ya. Kalau setelah diramekan baru penyidik baru kalang kabut kan gitu kan. Ya memang sebetulnya tidak perlu terjadi ya, tapi faktanya memang membutuhkan begitu. Jadi seperti contohnya di D ini, apakah ini akan menjadi perkara? Ya kalau ada korban ya tentu jadi perkara ya. Kalau nggak ada korban, tapi saya melihat dengan sikapnya dia berani melakukan konferensi pers, entah yang dia jelaskan itu benar atau palsu, saya nggak tahu ya. Di konteks daripada saya hanya mendengar apa yang dia ucapkan, menurut saya dia sudah merasa bertanggung jawab dan dia udah berjanji tidak akan hijab lagi kan gitu. Betul. Menurut saya ini sih cukup ya. Tapi nggak tahu kalau korban-korban saya persilahkan aja, kalau merasa dirugikan silakan lapor. Ya. Oke. Nah itu kan menarik juga Pak. Saya juga berpikir gimana kalau misalnya buktinya ini cuma testimoni Pak, testimoni dari korban, nggak ada rekaman mungkin, nggak ada data-data lain. Ya itu ya agak sulit ya. Itu kan berarti kan gini, satu saksi itu kan bukan saksi kan, kan gitu. Sehingga dalam hal ini ya kecuali ada korbannya apa kan gitu kan, nggak ada korban Pak gini kan, misalkan contoh kan, saya waktu itu misalkan saya telanjang di depan dia karena saya kira dia kan, saya kira sama cewek, jadi saya nggak perhatiin,
saya rugi dong, badan saya udah dilihat gini ya. Ya itu kan untuk membuktikan bahwa dia itu telanjang dilihat kecuali ada saksi lain kan gitu kan. Kalau nggak ada saksi lain atau nggak ada foto, nggak ada rekaman, nggak ada CCTV dan segalanya ya sulit ya. Itu akan menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan bukti ya. Jadi perkaranya itu akan mentah menurut saya sih. Tapi nggak tahu lah ya, kalau itu kan tergantung masing-masing korban lah.